Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa 'addi kamalih. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur nafas wa ayyid nahdatal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan muliakan panitia pengajian Majelis Taklim Bulanan, yang saya hormati dan muliakan pengurus remaja masjid, penduduk Kiai Bilal Marbon, pengurus Masjid Al-Jariyah Pendamping para penginsir beragama tokoh masyarakat, Bapak Ibu jemaah pengajian Majelis Taklim Bulanan, yang mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji beserta syukur wajib kewajiban dari Allah bersama. Ucapan puji syukur digabung dengan doa Allah Subhanahu wa taala. Sesang pujian yang bersami berbagai macam kenikmatan, baik nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih dengan nikmat pemilu, hingga dengan berbagai macam nikmat ini alhamdulillah yang bersami hadir dan niki. Alhamdulillah untuk kembali mengisi Majelis Taklim Bulanan yang bersami sarana di Masjid Al-Jariyah. Mudah-mudahan dari pengiringan, dari niki dan seterusnya adik kejari dengan tekun istiqomah, gawe kebagusan, tekun istiqomah, jalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran, dan mudah-mudahan kita selalu adik terpanggil menghadap ke Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Berkali selamat beserta salam tercurah-curah ke junjungan alam laminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena keluarga yang berselawat sementara pangeran di juru kiamat adik membaik syafaat beliau, syafaatul kubra, syafaatul uzma, dengan predikat masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dari malik-malik dan bertajamuk berkumpul di tempat ini yang sudah beberapa bulan lalu tentang daerah dari seminggu kejaga dari Cirebon saya menghadapi bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan adik sakui untuk berpisah sementara makin adik sapol balik berdaik ke jamaah ini, terutama saat silir masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang jelo iki jamaah haji terakhir ya melontar yang melaksanakan napar awal akan kembali ke Mekah. Mudah-mudahan terutama di keluarga berusaha bisa laksana ibadah haji tahun ini ada tetap baik tican kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu secara sempurna ya selesai kewajiban rukun sunnah daripada haji dan umrahnya, dan pada akhirnya kembali ke tanah dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat, membawa haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang pernah ditanya jawab sekalian kaitan tentang bulan Zulhijjah, kembali ampun kebir oleh kebir
Jadi dalam kitab At-Taqriratus Sadidah ini kita saat untuk bicara terutama masalah takbir, ya. Takbir di dalam kitab niki dijelaskan takbir niki ada dua macam. Arah kepada takbir mursal, arah kepada takbir muqayyad. Lamun takbir mursal niki takbir atau kebir yang disebut musati terdat sunatan kebir. Lamun takbir mursal niki ketika hari raya Idul Fitri pas demir ketalap jelur dama bulan lebaran, ya oleh itu sunatan kebir Allahu Akbar Allahu Akbar. Lalu pas di malam lebaran sampai kelewat jelur lebaran sampai khatib naik ke atas mimbar untuk melaksanakan khutbah hari raya Idul Fitri, enggak nikah kesunatan. Namun lebih itu yang kesunatan. Apakah kanggung? Perlu kanggung? Akan ini kanggung. Cuman berbicara tentang sunnah niki. Jadi enggak nikah kesunatan. Namun lebaran hari raya Idul Fitri yang kepada takbir mursal. Sementara takbir muqayyad yakni ketika menjelang hari raya Idul Adha pas oleh mulai kesunatan takbir yang tanggal siwak. Ini dalam kitab niki siwak ba'da subuh, selesai subuh ya mulai bila batas pas di jelo niki sampai tanggal 13 sampai asar tanggal 13 hari-hari tasyrik niki jawab. Nah hari-hari tasyrik niki 10, 11, 12, 13 kan jalur ini hari-hari tasyrik terakhir ini. Nah hari terakhir kembali karena proses-proses mulai tanggal siwa atau jamaah haji hukum di padang Arafah 10 berusaha sampai gawe haji lebaran lebih hari raya Idul Adha. Namun jamaah haji kalau gawe haji ya ketika melontar Jumratul Aqabah dari tanggal 10 itu ia konsa bersamaan waktu dari atas seluruh sedunia kan. Coba pilih juga di tahun ini ia kerja terbuka Jumratul Aqabah sakit akan ini sakit atau melontar itu Masya Allah ia terbuka tahun ujian ini lu dengan sang tersesat hati elek adanya tumbin menuju Jumratul Aqabah. Lamun kurang-kurang sehingga bisa tambah batu jadi tidak terjauh. Bukti ketika yang berangkat tahun 2024 oleh rombongan sendiri ya, sampai jam 2 malam ya oleh kulit berangkat jam baru tanggal 10 ini jam baru kelema jam 2 malam untuk kulit. Kebetulan ya berbicara dari temudi wabi langsung silalah sampai 3 jam. Nah niki ya pun keluarga saya balik harus kuat pada doa jemaah. Alhamdulillah dalam usaha ini sudah menjadi tradisi ya, serakalan, sebat, terus baca surat yasin, ngaji bahkan kan ngaji sampai berapa malam karena dalam pelaksanaan jemaah haji ini jemaah yang paling berat karena 4 jenuh ya. Lamun le Arafah dia berat, sudah ngomong doa zikir di Kelampang. Lalu oleh tanggal 10, 11, 12, 13 sampai ini 15, 14 bahkan ketika kita tawaf kembali pada dalam tawaf ifadah, tawaf rukun haji di kanggo dikawin itu. Nah, terus tadi mutahallul selesai, enggak berat. Wan senunja ya alhamdulillah dalam gelombang pertama yang pas kita selesai tawaf ifadah terus sa'i tahallul terus tawaf pada langsung dikanggo kan semangat begitu juga dikanggo mulai aja dua ya pun insyaallah jamaah haji sallallahu tengah lewat Liverpool untuk beli kembali ke tanah air kalau sampai pun berdua ini mudah-mudahan nah mudah-mudahan keluarga salah yang yang teman-teman karena dia gelombang kedua dan tempuh Madinah dulu karena di Arba'in selesai dari Makkah kembali ke Madinah di 4 jilid karena yang lain selesai haji baru jok Madinah untuk di Madinah tahun terbang jok Indonesia. Nah ini kondisi mahir jamaah haji ini terakhir yang mengikuti napar sani tanggal 13 ini namun napar awal ya ubi tanggal 12 mau kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seni teman lanjut ke pengajian fikih. Sekali kebetulan yang coba buka-buka dikira balik tandai sebuah kitab yang luar biasa ternyata Khasaisul Ummatil Muhammadiyah yang ini kekhususan keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW karangan Maulana Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Malki Al-Hasan
Alhamdulillah. Beliau ini adalah anak daripada guru Al-Marhum Maulana Syekh Maliki. Syekh Maliki bijian dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Dan ini yang kitab alhamdulillah di ma'at ini mungkin di luar juga diaji kitab ini dan coba renungi, coba baca-baca luar biasa. Perlu kami sampaikan sebagai motivasi proposal ini bahwa yang proposal ini dari umat Nabi Muhammad luar biasa keistimewaan, luar biasa keagungan secara khusus serta bensi ya sudah Allah Subhanahu wa taala ndek tabeng dari umat-umat lain. Bahkan berbicara tentang hukum syariat umat lain terutama oleh kaum Bani Israel jamaah sekalian berat kenapa berat karena umat-umat lain dia bengel dia tahu begitu aja ngelawan dia pinterannya kadang-kadang bahkan sampai-sampai mentantangi Nabi. Coba lihat dalam surat Al-Baqarah sampai jelasan kan Nabi pesannya namun tertuduh hanya dawan tiwaan sebuah adas malam sudah ya bila dalam surat Al-Baqarah itu sudah wasa tiwaan maka dimilih beriman dimilih beriman. Jadi kalau kepengel-pengel umat dahulu saking pengel itu sebabnya diberikan hukum syariat perang. Alhamdulillah lalu yang berusaha bijak diberikan bahkan diangkat hukum-hukum yang begitu berat diangkat dibatalkan karena umat Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan. Mbaya antara lain antara sekian macam keistimewaan lulusan selaku umat Nabi Muhammad jemaah sekalian perluas keistimewaan keringanan saktijan sudah Allah Subhanahu wa taala yang di pertama Rabbul Isri itu Pak diangkatnya belenggu kesulitan yang ditimpakan oleh umat-umat dahulu pasti datang umat Nabi Muhammad termasuk lulusan bagian dari sana tangkap bongkah ini berat padu ambilnya ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf. Ada dalil-dalil dalam Al-Quran dan memang hukum-hukum salah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ndek badan dan tembing hukum dan hukum kaum Bani Israel lain. Dalam surat Al-A'raf alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan itu maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf yang mengikuti Rasul dan Nabinya saya lulusan Nabi yang mana? Nabi Muhammad, Nabi yang ummi alladzi yajidunahu yang menemukan maktuban indahum yang sudah termaktub yang sudah tertera di dalam kitab-kitab Taurat sampai Injil ini tentang kedatangannya Nabi Muhammad SAW di Taurat dan Injil yang muruhum bil ma'ruf. Nabi Muhammad mengajak kita diberitahu kepada mereka untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat kebagusan wa yanhahum 'anil munkar, mencegah kemungkaran wa yahillu lahum at-thayyibat, dan menghalalkan segala macam yang baik-baik bagi mereka wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi mereka yang najis-najis yang buruk. Nah, sudah jelas wa yad'u anhum israhum, dan Allah telah meletakkan bagi mereka israhum, beban mereka, wal aghlal allati kanat 'alaihim. Saya terkena nih kaum Bani Israel yang mana dulu diberikan sebuah hukum yang begitu berat yang sampai mereka tidak mampu untuk melaksanakannya, tapi alhamdulillah yang berusaha satu umat Nabi Muhammad ternyata diberikan kemudahan. Nah, contoh lebihnya pertama jamaah qatrul maudi'in najasa. Ya sini Maulana Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan yakni memotong bagian yang kena najis. Lamun lain kaum Bani Israel lamun arah najis dia pakaian kena dari melincah dari manuk misal lebih dari manusia atau lebih lagi dari beberes atau dua najis yang begitu berat mulai umat lain mungkin najis di pakaian dikit tepalang cara. Lalu dijelaskan di dalam kitab fikih mana yang disebut dipotong itu, bahkan paling bahaya ketika misalkan ya, tubuh kita di kulit tulisan mesti berat lah halang berarti. Lalu yang dikatakan setelah membaca di dalam kitab fikih dikatakan jildu itu sebenarnya pakaian yang terbuat dari kulit binatang.
ada dengan lain ini kadu ditorong antar perusahaan ini kadu corcet ini kadu kain sate ini kadu kain nabiaran yang terkenal makin tinggi sutra di Arab lain enggak sih pakaian dengan lain kalau Bani Israel ini kulit sapi kulit hima kulit unta bukan terdiri dari kulit ya sumpia selada lalu cara selada cara lain kan ya bilu-bilu tapi ada model rok nih mungkin model bentuk jubah lalu terdiri dari kulit mending cukup ternyata hanya lalu kena air isi air doang kesurupan lalu alhamdulillah ternyata hukumnya kita dicabut ketika dia berusaha umat Nabi Muhammad dan sampai sekarang abayan itu jemaah ini nanti bicara lain berberuan nanti kena sistematik demam setengah-tengah sekarang dia udah terpotong kan dia belum kami mulai jadi yang tadi potong ambil sekedar beruntung nah ini bukti bahwa hukum tubuh untuk menghilangkan najis sedikit tidak cukup pakai air ternyata memperlu kita nah ajaran yang diberikan kepada umat-umat pada zaman Nabi Musa atau kaum Bani Israel ternyata dihapus diturunkan dengan cukup lamun kena isi najis atau kotoran cukup dibersihkan pakai air. Alhamdulillah diberikan kemudahan. Nah ini kira bukti yang pengusaha umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan ketika kena najis lamun di zaman lain kena najis harus pulang dia pakai air lalu dalam kita makin kena najis cukup tepung pupuk disucikan pakai air. Terus akan bulan adamu wa akalatul khaid yakni larangan le jamaah bini nek kanggo barang bekelor barang kence jamaah laki atau dengan nina masalah dengan nina lain lamun nikah dengan nina lain tekun jamaah nek kanggo bersundu kence selakian nek kanggo barang ngeraos nek kanggo barang mangan nek kanggo barang lamun dengan nina lain beda pondok tapi ini wali dalam kamar tapi nyemangan lagu sama mangan tuh niki mau keberan lamun dengan nina lain hair dengan kanggo barang ngeraos kanca pada nina dengan kanggo barang yang dokon-dokon yang nabiaran apa keluar kanca serakian kanca anak kanca pokok dede aman kanca lain jenis sak pada nina doang lain dengan kanggo barang nganggo sinyinan dengan nina lain lamun kenyike lalu da itu sih hair aku alhamdulillah makin yang berusaha Islam umat Nabi Muhammad dengan sampai marah nikah masih walaupun sudah hari kan masih buta bareng kecelakaan asal jangan bercampur doang asal jangan bercampur antara suami istri doang kalau diganggu terus sekedar terbang tidur sekedar ngeraus sekedar terbang telur masih diganggu jemaah masih tahu ngeraus milih-milih lain kan enggak doang larangan yang tidak boleh itu bercampur dengan suami istri naik masjid pegang Quran nah ini doang larangan lalu selain situ jangan ganggu dan ini kira-kira istimewa pengusaha mengambil lain atau tiru ini model berbeda dan jemaah ini dari tahun 10 bahwa seperti dalam balik doang nanti dikait haid 15 kilo dan 15 kilo udah mesak dengan diri dan terkewa alhamdulillah ternyata ajaran umat Nabi Muhammad tidak seperti itu dicabut itu diganti dengan asal jangan bercampur baur ketika antara suami istri ini kira keistimewaan sangat juga terus sangat terlalu jemaah at-tahyinu qisas bi mamdu wal khatar yakni jadi lamun umat lain andin wanya mati harus hukum kisos lamun wanya mati dengan itu mati lain rela keluarga karena memang hukum harus dibunuh hukum kisos berlaku lamun jangan makin kan ini ajaran Nabi Muhammad kisos ketika ada keluarga yang menuntut untuk dikisos lalu arah jalan keluar berbicara diganti bicara diganti misal dihargakan misalnya pilih gaji unta 100 ekor unta ini jadi 9 miliar kita tebus dulu yang kesedukan berbaik ketada lalu lain sengaja tidak sengaja pernah mati dia harus dibunuh mau tidak mau walaupun sama apa si keluarga lain harus mati dia mau mati harus mati lalu yang perlu sami ajaran Nabi Muhammad tidak arah jalan keluar mbe ande itu kisos tiba-tiba datang keluarga dengan sama mati oh dede ane apa kewat belum dia terjadi mati atau ini apa lagu nani gede itu sekian ribu real atau sekian ratus juta baru tidak berlaku kisos itulah ajaran bedanya ajaran yang dahulu dengan makin urusan umat Nabi Muhammad diperingatkan terus keempat beda makin keempat dari segi hukum ini qatlun nafsi bitaubah lamun umat lain
Lek zaman Bani Israel ande nemele tobat harus mati di. No. Is keberat. Mati di. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Di dalam kitab ini dijelaskan. Jadi si kebengel lain umat Nabi Musa ini. Mumpia tato lek zaman Nabi Musa. Tato selfie emas. Tato selfie lagi biar jadi emas. Sudah hebat. Umat-umat lain cekat-cekat memang luar biasa otak. Mungkin emas lain termasuk Nabi Musa itu diberikan keistimewaan beliau lamun besi atau sejenis nabiaran ini emas perak niki mendembina malam misal musami sakule tanah mali ya wonten apa terbeli ada pilih misal tanah mali belum terbeli kemana yang pihak pandai yang pihak apa dan mungkin terbesi hebat tempat lain emas rupiah tato emas tato emas selfie anak selfie. Nah, terus aku masuk mau ngone iya mensembah dia sembah sama pihak atau mas mensembah. Nah, akhir ada yang bertobat nyesel banget Nabi Musa dari tobat Tuhan. Nah ternyata tidak cukup dengan itu sehingga pengel umat lain berbicara oh dah punya tutup beli tobat ini kena Nabi Musa mati dia nanya lagu dia mati dia berarti dia tutup tobat dia sama istilah tobat sama si bengel kan ada pemanasan ambil contoh nanti kita suruh dendek galau ini dia milih mencoba doang sih umat-umat lain coba sekali doang sekali dia sering merendahkan perintah Allah tebalang si Nabi Musa dia milih nah, yang pun diuji sekarang lah tentu milih tobat mati dan iki lalu tentu milih tobat mati dengan lain milih tobat mati ia hukum lalu makin dia sampai arah itu lamun tentu ada milih tobat ya cukup kita menyesali perbuatan dan sampai disuruh ada di cara tobat dan sunnah angkah tegawe sesali pegawaian salmiento itu dengan pengalian bagus iya no si hebat jadi diberikan keistimewaan dan perusahaan selama umat Nabi Muhammad dan dengan lain memilih tobat harus mati lamun yang menyesali mau memilih tobat cukup hanya menyesali dan tidak mengulangi perbuatan yang jahat itu dan mengikuti perbuatan jahat itu dengan berbuat bagus lagi banyak beristighfar. Nah terus sakaliman keistimewaan dan perusahaan selama umat Nabi Muhammad ibtidahu ashabil ma'asi minhum lamun dengan lain arah dengan berbuat namanya harus dijelas berbicara-bicara misal dan subuh gubernur arah dengan kirang lalu malik misal lain arah dengan kirang zina arah dengan kirang merampok umat lain mau ketahui dengan senang kirang lalu berzina hukum Taurat disuruh orang itu dicela apa gubernurnya cela bahkan nilai dalam kitab ini harus tulisan di atas lawan inilah penzina ini tulisan di atas lawan lebarin biasa setiap dengan datang dicela ternyata kamu kira yang berzina kamu kira yang maling kamu kira yang mati tertulisan di atas lawan dan ini lalu nara dengan berbuat salah lalu alhamdulillah lalu yang dosa umat Nabi Muhammad bahkan kita tidak boleh mencela sebesar apapun dosa tidak boleh kita akan celah cukup hanya kita peringatkan dia tahu saya terus sing muntah daya terus dicela tidak boleh nah ini kita mulai aja harus dicela nara dengan maling ukur tulisan di atas lawan rumah seorang pencuri dia dengan datang kamu pencuri nah itulah umat-umat dahulu alhamdulillah berpepung kebelah dosa namun tidak umat Nabi Muhammad cukup kita beristighfar bertobat ada dua salah cukup bahkan ketika ada yang keliru ada yang salah justru kita dilarang tidak mencaci maki tidak boleh mencela orang lain mau tersuruh dan sebut ada nara mencaci celah sempat terjadi arah kekeliruan sebut jadi itulah ajaran agama Islam tidak boleh kita ceritakan sama orang lain walaupun hatta orang itu seorang pencuri seorang penzina tidak boleh dan ini kira istimewa. Nah terus 16 al-mu'akhadatu hadithin nafsi mimma lam ta'malhul jawarihna ya beda dengan lain jemaah berniat doa gawe usaha niat gawe usaha memang gawe umat lain wantan catat dan itu perbuatan tercela baru berniat ada niat dulu maling baru niat pandoa kecampur itu merupakan dosa lain lalu yang berusaha umat Nabi Muhammad belum dicatat niat gawe mulanya di mana dicatat lalu nikmatnya tidak gawe itu pun dicatat hanya dihitung satu mun dengan lain berbuat bagus baru niat berbuat bagus di mana dicatatnya kecuali lalu
berbuat bagus dengan lain baru tercatat syukur. Lalu dia berusaha umat Nabi Muhammad baru dapat niat doang gawe bagus, niat doang tercatat. Misal oleh bibi ada rencana oleh kerja kalau ngaji cukup pendam, tiba-tiba pas di mana asal umat penyakit asam urat, ya kan? Dia bau datang dia bau lompat lalu ada niat oleh bibi ada jangan dia kalau lalu doang ngaji ojo kali pendam, tahu-tahu karena sakit dia bau sakit lalu lulus keistimewaan baru dia niat doang ada tercatat nilai pahala. Namun dengan lain gampang, apalagi dia kawin hadir 10 kali lipat akan dicatat oleh Allah sampai 10 sampai 700 kali lipat. Nuruan keistimewaan yang bersama umat Nabi Muhammad. Baru berniat gawe salah dengan umat lain, berbuat catat dosa. Berniat berbuat salah, ada yang berniat gawe bagus, mana catat umat lain. Namun yang bersama baru berniat doang yang gawe anu bagus, mana catat apa lagi dia kami. Baru berniat gawe melengeng dia mana catat kecuali dan wah gawe melengeng itu pun bahkan di dalam hadis lain dikatakan masih karena tertunda sampai ada kelemahan berbuat salah sampai subuh dia berjumpa ini catat ini kena bukan lagi ini catat sampai tobat zohor datang dia andik sampai hasan dia masak sampai harus sampai gitu kan keistimewaan umat Nabi Muhammad anu salah bang gawe pelayan dia mana catat baris dulu itu keistimewaan. Nah terus dalam keistimewaan saat itu al-mu'akhadatu alal khata'i wan nisyan, terus dicatat dosanya walaupun dalam keadaan lupa. Dalam umat lain nah lupa tidak sengaja, contoh lupa misalnya tiba-tiba Nabi Adam diperintah puasa lupa mau bekelon nginam catat dosa pada lupa mau lupa doang tercatat jadi dosa apalagi tidak sengaja umat lain. Lalu yang berusaha umat Nabi Muhammad mau terlupa teman apa dan sila tidak sengaja padahal bulan puasa lagu lupa menyapa pada rumah subuh nyapa wanya biar sepiring baru tentu lagu lupa dikit puasa kenterak astagfirullahaladzim puasa kan bulan puasa namun dia tentu lupa dari segi ojok sidan suruh lanjutan teman apa namun lain deh lupa tetap itu dosa. Lalu yang berusaha dia sengaja atau mau terlupa dia teman dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun umat lain kan deh nurul keistimewaan kita bersyukur berusaha menjadi umat Nabi Muhammad yang bersyukur kuat dan baca selawat jadi bukti yang berusaha merasa bersyukur saya hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tercatat sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus satu hal at-tahrim istighalihim yaum al-idin niki lamun umat lain keharaman begawean selain daripada harus beribadah pada hari-hari id mereka, hari-hari raya mereka. Ini kan harus begawean. Contoh kaum Bani Israel bahwa hari sucinya jelo nabi jelo satu kan jelo satu mundek tangguh jauh pekan ning tangguh jauh bangkat ning tangguh jauh tu laut baumpah pokoknya tangguh ya ini dengan sekali mau Musa jangan bersatu daripada subuh cukup kau beribadah karena hari satu ini adalah hari suci pada kalau ibadah lagu ia bengek sama tidak mati lagu sampai mati dia rasa bengek mau kebetulan kira lo mancing kira lo berasa iya sekira malam nih bengek mau yang ada ujian bagi mereka kini pas lagi jalur Sabtu itu akan pulang pak mau luah oleh jalur Sabtu lalu kepancing dia mau dia bau dah kecek sok dia lagu pas dia minta jalur Sabtu jam boleh sengaja dijudul untuk mandi nuntang padahal itu larangan jangan kau bekerja jangan kau menangkap ikan pada hari Sabtu lalu menengok si cerdas nih umat lain kena benar berat-berat dalam tetap dihukum berdalihkan tentu Sabtu 2 Sabtu terus Sabtu dia mati pas dia minta makan 4 Sabtu dia mulai berpikir kini nenek paksa pas dia jalur Sabtu buat bisa-bisa aneh dia menguah oleh jalur Sabtu membela yang mau dimana mau nalar malam itu ide baru salahnya mengibenten nanti kesalahan sih Nabi Musa berbeda pada gerong yang terpaksa nih pada pihak bandar pihak bandar membedah nanti dia baru jalur Sabtu lalu gerong taman itu tulis lagi kenapa dia baru jelah atau bergundi mau kebetulan ya berbeda nanti saya sebut anak baumpawi ya aku jujur tiang bahasa-bahasa tidak tiang Musa
tentu nih bumpa di kuah aku nyerang gerong itu aku nyerang tangan itu aku jatuh pandang lagu jeluah aku kebel kan selain maliku nunusin berangkat mana berangkat mau dekat tuan deh kuah itu saya buat nyerang lagi orang pernah doang ahad terpancing ahad nah itulah cerdasnya umat dahulu yang mendulang dan tapi hukum lagu alhamdulillah makin jam 2 sampai jam 3 Jumat masih di tahun lalu masih kan juga istimewa dekat hari raya Idul Fitri itu ada masih tahun Jumat kan jelo Jumat asal dan bukan cara berpuji ya disuruh lepas gitu di dalam surat Al-Jumat kan ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyatish sholatu yaumil Jumat ini ndak tabara lalu makan jelo Jumat nih silang segala pembawa Nabi segala lalu jual dumputi jaga lawas rebau Nabi jangan larang lalu ingat namun gaya waktu yang sholat Jumat disuruh lepas pegawaian lalu cobakan lalu coba sampai pun dilarang kita umat Nabi Muhammad lalu waktu yang saya sholat Jumat lalu kita disuruh lepas sejujur kami lepas selesai sholat Jumat bahkan kita disuruh bertebaran pantasyiru fil ardi tersebut tadi lalu pada semakin majalah lalu kita bagi rezeki balik lanjutan lewang sama si sekolah lanjutan tambah sama si sekolah masih di kamu tersebut terbakar lalu pas selesai sholat Jumat ini kita istimewa namun lain dalam makna tidak pada pegawai ya tidak pada suku kamu semua siapa yang melanggar kena hukuman kena dengan azab dan ini kan ya coba tengok sejarah umat zaman dahulu banyak tersesat mereka berbuat ingkari nikmat akhirnya utuh menjadi monyet kan kena azab Allah lu yang takut umat Nabi Musa itu kan jadi monyet karena si pengen suruh dia lalu kawin di Rusia bulan ini Nabi Musa itu berdoa ya Allah turunkan azab nasi guntur tekep sampai telah minta selama 3 hari 3 malam ada yang dikulung menjadi monyet dan ini lalu alhamdulillah yang berusaha minta sampai karena itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala perlu kita syukuri. Terus sangke siwat Abdulna adzabun alal umamis sabiqah gitu penyakit tokun tahu dengan penyakit apa jamaah contoh merantai kolera pokok penyakit muabah corona atau pokok biasa penyakit sapuawa sapulan iki lamun lain umat lain tadai isi penyakit penyakit mewabah, penyakit menjalan, meluntuk lah bahasa yang berusaha ini dikenakan sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab. Ya jadi azab, jadi siksaan. Dan umat lain tiba-tiba ada suku gubuk senu kolera dengan sakit dia salah pupis. Lalu umat lain kena ya wajah azab, itu sudah jadikan siksaan. Lalu alhamdulillah yang berusaha kena dengan penyakit tolong tidak menjadi azab, tetapi itu menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lamun meninggal gara-gara kesakitan, gara-gara kolera, gara-gara corona, hukumnya mati syahid. Loh, istimewa. Syahid, mati syahid itu. Syahid akhirat. Karena dengan mati ngana, syahid akhirat. Mati sakitnya, syahid akhirat. Mati kena dengan kebakaran, syahid akhirat. Namun dengan lain, dianggap itu seperti mati syahid, bahkan mati sakit, mati azab, menjadi azab. Dan ini beda. Alhamdulillah. Sampai berbeda pengkelalah, entah sakit, dia jadi azab, dia jadi siksaan, dari dia jadi rahmat. Namun kesabaran malu penyakit dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pahala. Berapakah dosa salah? Iya, lantaran berusaha yang ampun dosa salah. Lalu penyakit yang itu berat, lalu diterima dengan sabar. Ini luar biasa. Yang penting kita baca selawat. Coba. Lamun Allah doang baca selawat. Kepada teman Nabi Muhammad. Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dengan para malaikat, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang kodaru dia sudah balas jasa silang bahasa pendem kuat-kuat baca selawat syukur saja di umat Nabi Muhammad. Terus yang ke-10 ini kia beda ada demikian umat-umat lain kesulit kita kami ibadahnya makan-makan kabeh belo jauh umur lalu nilai ibadah sekecok enggak tahu lebih umat lain belo umur 500 tahun 700 tahun 400 tahun umur lalu nilai ibadah sekecok
baru ketandingi sebelum besar misalnya berumur 60 sampai 70, iya setandingi jaga ribuan tahun tetapi iya umat lain. Nah, itu dia seperti umur lalu setandingi umur belum umat saleh. Terus 110 at-tahrimu ba'da at-tayyibatu minal at'imah. Apa dengan keharaman sebagian makanan-makanan yang baik-baik umat lain. Dia selaku makanan seseorang kakun-kakun umat lain deh. Terutama di dalam kitab niki saking kanggo kakan yakni binatang atau burung yang berkuku. Sampai kuku lain haram. Contohnya ibil ini, kan ibil. Kalibil, terus watayir, burung, terus kalibil onta. Onta menggambarkan dia kuku onta. Pira tuan syukur kuku onta, lalu nikah dalam keadaan terancam. Semakin hukum yang ternyata onta lain umat lain haram kata onta, haram kata serti, haram kata manuk, haram kata bebek. Ini ganggu dengan lain. Memang sudah dijelaskan. Dan satu kedua seharam kata umat lain lemu. Lemu dikira dalam kitab. Asyahaman lemak, syahman itu lemak lemu. Lemut yang berusaha ini, itu curut kan? Silang, pengiran darah lemu cara lain, tema perubahan. Mut ganti arah minyak, begaan sana jadi minta lemak terus kegorengan nasi si lemu. Iya. Dan pengiran darah 4 seri orang kemudian cenderung. Kadang itu tak bagian batu. Si demen, mun lain haram kata lemu dengan lain. Nah ini gimana? Allah mulai haram, kita jangan haram. Lain dengan lain yang kanggo akan binatang-binatang yang memang baik, tapi dia berkuku dengan kanggo manuk bebek, seperti bebek, nabi ada unta. Kecuali kita yang dilarang adalah yang berkuku tajam, misalnya haraman tegak. Gaib binatang yang memangsa daging mentah bukan. Gaib yang hidup di luar tempat kan sudah tertentu. Lalu mulai zaman lain, semakan melihat sama harapan kembali zaman kembali karena umat lainnya bengek, ya bengek yang berbatasi makanan, dan segi makanan yang berbatasi. Nah, terus keistimewaan sakesolas at-tahrimul ghanaimi alaihim, taharaman harta rampasan perang dengan lain. Ini kejelasan kitab ini. Lamun lain dengan lain perang jamaah, mulai lain memang antara zaman perangnya. Namun lalu perang biasa tiap gubuk harus ada utusan. Contoh, uni bapak camat harus masing-masing desa mulai perwakilan yang lalu perang. Desa ini 10, desa ini 10, atau mungkin terlalu luas. Desa bisa ada tiap gubuk 10. Dan cara lain kabilah itu. Nah, bila tadi ada 10. Iya jauh senjata lalu perang lawan musuh. Kawan-kawan perang menang. Terus musuh tinggalin harta benda sampai lalu. Amma, semua senang. Binatang ternak apa jarak sampai balik semua. Lalu selamat tangan di. Lalu nagiki kanggun kembali. Si dengan saat menang perang. Lalu umat lain dek kanggo telur, dek kanggo jadi hamilik lain. Lalu dan arah baik itu jadi hamilik, arah jadi dandan. Ini model. Terus umat dahulu demi menang perang kumpulan harta benda yang binatang ternak mas-mas kumpulan jadi segi. Perintah Nabi Musa bolo harta Nabi mati nane di atas bulu. Ya tetap susu di atas bulu. Atas di bawah. Saksian sudah tidak diterima. Lalu disambar dengan oleh api. Tiba-tiba julang sambar di api. Ciri bahwa harta Nabi itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai sepuluh lalu perang. Dia main waktu kumpulan ada benda dia masuk bikin binatang ternak tuh di atas gunung sejendu tadi ya beda kenapa ngomong mana di Musa batik-batik kejadian antara kemudian di narang lengke jaga itu kena arah lengke bukan antara pasang perang mungkin kejegenan ini memang terima ketua kamu wah ndek namun pernah nyanak sumpah turun perintah Allah disuruh sumpah masing-masing ya kali saya malah yang menjegenan yang teman terima. Itu kedua dengan sakit dengan perubusan. Tahu-tahu dia semua buku kenal keleket mas, apalagi otak sapi. Punya keleket tentu. Kamu kena lantas banjir. Unin terkena. Saya babai harta pasar perang ini. Lalu dia belenya ku cek. Kok mah iman ini terkena. Cingkrang iman.
teman-teman, langsung sehebat turun azab. Cekok gimana kamu hebat? Aku apa itu di musuhku lagi nganu dapat dia memang ada bayi di polo mal disabar oleh api. Nah niki lamun hantar rampasan perang lain haram terima setan lain. Lamun umat Nabi Muhammad boleh kanggur jamaah. Dia bukti lain di zaman Rasulullah ketika mengikuti peperangan. Lui sablan ada kata benda itu boleh. Nah, mau dengan sebelum perangan terbagi mantan dengan sabagi daging korban langsung sesuai dengan porsinya masing-masing. Dia nobar sekadar juga bendera itu yang mau jande. Itulah adil Rasulullah lain. Terus dia hantar dengan saya sampai dulu beli anak sejauh pedang, sejauh tombak, sejauh panah, beli anak lalu sejauh bendera itu beli anak dengan sesuai dengan. Nah itu boleh. Kenapa? Kembali kenapa hantaran pasang perang diharapkan? Kembali lain jamaahnya suki-suki dengan lain suki coba apa dengan tahun dia namun ada di masjid 20 di negara mali tapi harta melimpah orang dulu lalu dia pandai bersyukur ya apa jika menuntut ketaatan haram diterima mainannya harta rampasan perang ini itulah syariah karena lain dia narang kekurangan dengan lain lagu dia bengil-bengil yang haram lagu-lagu yang sakit terutama di umat Nabi Muhammad karena umat Nabi Muhammad banyak yang masih kekurangan bahkan hidupnya pas-pasan bahkan kurang. Ini bukti ketika para sahabat Rasul yang berangkat dari perang haram sedang dalam puasa kemudian apa puasa tidak ada ya pun dibolehkan untuk harta rampasan perang ini kia gitu. Nah terus saat ke-12 at-tahrimus sholati alaihim illa bi mawadhi'a makhsusah. Lamun umat lain gawe sembahyang gawe ibadah dia nesah dia terterima lamun dia toleh tahun sampai kedua dari saya jangan sampai semakin dia semakin dia dah kuat serius lalu gawe ibadah setahun dia lamun dia toleh tempo apa itu yang sudah lamun dia sana pada sinagog nah di sana orang-orang Yahudi lamun dia lalu jok toleh tempat ibadah yang sudah ditentukan dan diterima ibadahnya lalu dia yang pengusaha makin mereka ada duduk mungkin siapa lalu dia lalu kira-kira dia dimasukin asar teman mengikuti teman ketujuh dengan mengikuti sujud sah sah sila dimanapun bumi ini buat umat Nabi Muhammad sah melakukan ibadah ini dia leh itu tengah bangkat beda dengan dulu mungkin dia sendiri masjid doang dari segi kesahan dulu nih bukan dari segi keistimewaan kesahan ibadah dia pun bermilih ibadah toleh berbalik itu tengah bangkat toleh beripin itu toleh sering bangkat sah doang dalam ibadah karena di mana tidak oleh umat Nabi Muhammad boleh melakukan ibadah dan diterima ibadahnya lalu namun umat lain lalu dia lalu jauh dia satu tuan dia sah ibadah menurut keistimewaan lalu masih harap abot sembahyang jelas harap masih abot sembahyang padahal dia tujuan atau pegawai sembahyang boleh kanggo nah ini terus yang ke-13 yang kedua terakhir nanti dia baru tema ini itu bagus itu tidak bawa kitab oke tema dan duduk ini karena besok niki kitab juga luar biasa oleh Maulana Syekh Alwi Al-Maliki niki saya Muhammad Alwi Al-Maliki niki luar biasa bagaimana keistimewaan besok berbicara tentang ibadah dengan kelebihan dengan sembahyang desa dan sembahyang berjamaah kecil sesat menjadi sesat. Nah keistimewaan itu satu umat Muhammad. Saat terakhir dari segi hukum ibadah dulu. Saat keluaras at-takhsisut taharatu bil ma' khusus dalam umat lain khususan dalam yang bersuci hanya dengan air. Yang pun lain sesulit air yang pun surkol ibadah dengan kesulitan situ. Air doang. Lagu muncang perusahaan ini dia ada musim bangkat ampura ibu lain masih satu ikuti lalu kada hajat tuh di tengah bangkat di bantaran aku air dinar cukup bintang penuh sah sila dinar air kan jauh dengan dus ini kolek-kolek sah dinar sejauh itu kelepung sah lamun lain munde arah air dia sah kecuali menjadi pelang di kotoran semua ya buat tersebut pelang ya kan mungkin nasi najis karena lain kesulitan air namun dia aja dia bersih dia terima dia suci lalu dia perusahaan alhamdulillah dia nara air kelepuk isi dia nara air berbintang isi dia nara air batu isi ini kan dari atas kapal dia nara air tisu isi kan nah itulah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nah ada arah hajat di kuninan bahkan boleh-boleh air di arah kan itu berbeda dari jemaah
Sekarang guru-guru di tempat manuk sambil kalau kain telepon kan nih cukup tayamum luar biasa. Mantan saya sembahyang dan mantan saya tayamum sembahyang ya dan mandi wajib luar biasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah tema kalian diam insyaallah kita nanti mulai nanti di bab syurut wujud salat, bab syarat wajib salat insyaallah. Pertemuan pertama kita mendapat semoga rahmat, lulusan dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang, murah rezeki. Sebelum kita tutup mungkin harap seketik ya, ketuaan kaitan tentang Nabi SAW.